Di dalam fase kehidupan manusia ada kalanya kita mengalami masa-masa krisis. Entah itu karena faktor usia dan mengakibatkan perubahan psikososial pada diri kita, atau ada saatnya kita terkena musibah-musibah besar seperti bencana alam dalam hidup kita. Dan ini mengakibatkan timbulnya rasa kecemasan atau trauma dalam diri manusia. Untuk menanggulangi kecemasan trauma tadi dapat dilakukan banyak cara, yaitu dengan trauma healing atau dengan program konseling krisis. Dan untuk lebih spesifik lagi biasanya akan diterapkan dengan teknik desensitisasi sistemik. Teknik ini lahir dari induknya yaitu pendekatan konseling behavioral. Dan teknik ini bertujuan untuk menghilangkan rasa-rasa kecemasan, trauma, dan menggantinya dengan rasa yang lebih aman, tenang, dan damai. Dan teknik ini diharapkan mampu menghilangkan rasa kecemasan dengan jangka waktu yang lebih panjang atau syukur-syukur bisa paten dan permanen. Bagaimana praktik dari teknik desensitisasi sistemik? Mari kita lihat video yang satu ini. Oke Mbak, kalau gitu coba Mbaknya merem deh. Oke. Tarik nafas dulu sesuai arahan saya ya. Tarik yang dalam, tahan, lepas. Oke, tarik lagi yang dalam, tahan, lepas. Tarik lagi yang dalam, tahan, lepasnya perlahan, lepas. Oke, Mbak Anita ya. Coba deh Mbak Anita, bisa nggak membayangin kira-kira suatu kejadian atau musibah yang menimpa Mbak waktu itu, Mbak bayangin ulang. Coba ya, silakan langsung. Waktu itu Mbak lagi ngapain? Terus Sudah mas, sudah. Oke Mbak, coba kita intermezzo sedikit deh. Mbaknya merem, kecil mata. Oke, coba relax. Ikuti instruksi saya. Tarik nafas yang dalam, tahan, hembuskan pelan. Oke, tarik nafas yang dalam lagi, tahan, hembuskan. Ya, tarik nafas yang dalam lagi, tahan, lepas perlahan. Oke Mbak Nita, sekarang coba Mbak bayangkan suatu kejadian itu terjadi, musibah yang menimpa Mbak datang. Nah waktu itu Mbak lagi ngapain, terus detail kejadiannya seperti apa itu ya. Mbaknya lari menyelamatkan diri atau menolong keluarga terlebih dahulu, menolong tetangga sekitar. Terus waktu itu Mbak gimana, tenggelam, hanyut, larut bersama yang lain, sempat terombang-ambing berapa lama? Ya, bayangkan terus.
setelah Mbak sadar apa yang Mbak lihat di sekeliling Mbak, di tempat mana Mbak bangun, lalu siapa yang pertama kali menolong atau Mbak yang mendatangi kos-kos kita? Sudah Mas. Oh oke. Ya, silakan buka matanya. Oke. Ya, kita coba selingan lagi ya Mbak ya. Coba Mbaknya merem dulu deh, pejamkan mata. Oke, tarik napas yang dalam dulu, tahan, hembuskan perlahan. Tarik napas yang dalam, tahan, lepas. Tarik nafas yang dalam, tahan, lepas. Oke, Mbak Nita, coba Mbak mengikuti arahan saya. Mbak coba membayangkan apa yang saya sampaikan ya. Waktu itu Mbak pernah cerita saya, sewaktu kejadian atau musibah yang menimpa Mbak datang itu kan, katanya Mbak lagi di kamar, lagi ngerjain tugas kuliah. Tiba-tiba Mbak dengar suara orang teriak-teriak, air, air, air. Ya, lalu Mbak panik. Belum sempat Mbak turun ke bawah atau ngecek siapa itu yang teriak, belum sempat Mbak mau kumpul sama keluarga memastikan itu apa, tiba-tiba ada sesuatu yang datang menerpa rumah Mbak ya, ombak air besar, dan juga itu yang membawa hanyut Mbak. Udah tuh Mbak akhirnya terombang-ambing lama, sempat tenggelam ke dalam, terus ke permukaan lagi, tenggelam lagi ke permukaan. Terus waktu tenggelam Mbak melihat banyak orang juga, itu banyak apa, kayu-kayu atap rumah ya. Ada Mbak bahkan pernah lihat kayak anak kecil juga tenggelam ya. Terus tidak lama Mbak tidak sadarkan diri, bangun-bangun di sekeliling Mbak udah lengkap, udah banyak orang-orang juga bergeletakan. Akhirnya berdiri sekonyong-konyong, teriak minta tolong, ada orang gitu. Akhirnya Mbak diselamatkan. Nah, dari itulah kejadian yang menimpa Mbak pada hari itu. Oke, sekarang Mbak Nita boleh buka matanya. Gimana perasaannya tadi waktu membayangkan kejadian itu lagi? Saya udah terbiasa sih Mas. Udah biasa aja. Udah biasa ya? Ya. Berarti traumanya mungkin udah mulai reda ya? Iya sih. Karena waktu di hari pertama kan ingat, belum lama udah minta stop gitu ya. Iya. Kemarin juga kita coba hari kedua, Mbaknya sudah mulai lama tapi juga di pertengahan minta stop. Nah ini udah panjang, udah bisa, berarti mudah-mudahan trauma itu sudah hilang ya dari Mbak. Dan Mbaknya kedepannya bisa menjalani kehidupan seperti biasa, normal lagi gitu Mbak ya. Ya. Oke. Pada video yang baru saja diputar, dapat kita simpulkan bahwa teknik desensitisasi sistemik biasa diperagakan di tengah-tengah sesi konseling, dan juga teknik ini biasanya dipraktikkan secara berulang, tidak hanya pada satu sesi konseling. Mengingat bahwa teknik ini perlu adanya tahapan-tahapan, maka tidak dapat dipraktikkan secara instan. Seperti kita lihat pada hari pertama, konseli sebentar saja diarahkan untuk mengingat kejadian yang menimpanya, dia tidak kuat. Hanya dalam hitungan detik dia minta berhenti untuk tidak
lagi diarahkan membayangkan peristiwa itu. Namun pada hari kedua menunjukkan adanya perkembangan, di mana waktu klien untuk mengingat kejadian itu lumayan cukup lama atau lebih lama ketimbang hari sebelumnya. Dan di hari ketiga si klien sudah terbiasa untuk mengingat kejadian atau musibah yang menimpanya. Nah, mungkin dari teknik ini bisa disimpulkan ketika klien berhasil melewati tahapan-tahapan tadi, sehingga dia ketika mengingat kejadian itu tidak lagi merasa cemas, tidak lagi tersisa rasa trauma, maka bisa disimpulkan bahwa teknik desensitisasi sistemik ini berjalan efektif. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat.